menjelaskan tujuan atau kalimat berdasarkan teks dan konteksnya. Makanya tadi saya menyebut ilusi. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama saya Mutiara dalam tayangan Breaking News di Tribun Lampung. Kami akan sajikan informasi teraktual dan terpercaya untuk Anda. Dan inilah tayangan Breaking News Tribun Lampung selengkapnya. Sekot hingga Kadisos Metro Lampung jadi saksi dugaan pelanggaran kampanye Komaruzaman. Sekretaris Kota hingga Kepala Dinas Sosial Pemerintah Kota Metro Lampung menjadi saksi dugaan pelanggaran kampanye Komaruzaman. Diketahui Komaruzaman merupakan calon wakil wali Kota Metro nomor urut 2 telah menjadi tersangka dugaan pelanggaran kampanye. Perkara dugaan pelanggaran kampanye yang dituduhkan kepada Komaruzaman tersebut merupakan penggunaan fasilitas negara. Peristiwa yang menjadi objek perkara itu viral setelah ada yang mengunggah ke media sosial TikTok. Kini, perkara tersebut sudah masuk ke Pengadilan Negeri Metro dan sidang perdana sudah digelar pada Senin 28 Oktober 2024 kemarin. Agenda sidang adalah mendengarkan keterangan saksi terkait kasus dugaan pelanggaran kampanye. Diketahui Komaruzaman datang dengan mengenakan kemeja kombinasi hijau kuning. Ia tampak didampingi kuasa hukumnya Hadri Abu Nawar. Dari metode baru sebanyak 9 saksi dihadirkan jaksa penuntut umum. Saksi yang dihadirkan mulai dari Sekot Metro, Kadisos Metro, Komisioner Bawaslu Metro, pemilik akun TikTok yang mengunggah video Komaruzaman, dan 5 orang lainnya. Dalam persidangan, Komisioner Bawaslu Metro Hendro Edi Saputro mengaku penelusuran kasus Komaru berawal dari video yang beredar di media sosial TikTok. Hal itu pun dikatakan Hendro saat ditanya oleh kuasa hukum terdakwa Komaruzaman. Sementara itu, saksi lain yang dihadirkan adalah pemilik akun TikTok bernama Alex Habriansyah. Ia mengaku mengunggah video tersebut karena menduga Komaruzaman melakukan kampanye dengan menggunakan fasilitas negara. Menurutnya ada yang tidak adil jika Komaruzaman berpidato dalam acara sosialisasi yang berlangsung di kantor Dinas Sosial Metro. Ia menegaskan dirinya dan Komaruzaman tidak saling mengenal. Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Metro Sri Amanto menyebut terdakwa hadir dalam acara sosialisasi di kantornya sebagai tamu undangan dan tak ada kaitannya dengan kampanye. Secara pragmatik, dalam forensik. Jadi yang dimaksud dengan kami berdua meninggalkan warisan catatan sejarah yang baik-baik di Kota Metro itu, maksudnya itu adalah turunan deklarasi. Yaitu penutur memberitahukan kepada mitra usulnya, yaitu audien itu, bahwa penutur selama memimpin penutur dan pasangannya, yaitu dikatakan dengan kata ganti persona kami itu maksudnya penuntut dan pasangan lebih dari satu orang, lebih dari satu orang. Maknanya jamaah telah meninggalkan hal yang baik dan patut dicatat di sejarah Kota Metro. Sebenarnya kalau kalimat-kalimat ini kalau dalam keadaan netral itu bisa disampaikan kapan saja. Tapi ada konteks-konteks tertentu yang tidak boleh disampaikan. Ya, Tribuners, terkait dengan sidang yang sudah dilakukan untuk kasus calon wakil wali kota Metro yakni Komaruzaman, kita akan sama-sama menyaksikan seperti apa situasi dan suasana pada saat persidangan. Oktober 1979 tahun agama Islam, dosen pada Kasih warga negara Indonesia Alhamdulillah Peru Asabri kenal dengan terdakwa tidak ya. Selanjutnya Syah Ahli Wawan yang disampaikan oleh penuntut. Jadi ada komunikasi dua arah.
antara penuntut dalam hal ini orang yang berbaju putih, saya tidak menyebut namanya, karena saya tidak tahu namanya. Kemudian ada audiens, itu kan ada audiens ada masyarakat. Nah dari percakapan itu kemudian kami transkripsikan, kami tulis ulang, yaitu tuturannya sebagai berikut yang mulia. Saya akan membacakan. Kami berdua meninggalkan warisan catatan sejarah yang baik-baik di kota Metro ini. Ibaratnya seperti orang kampanye. Menurut saya biasa aja sih Pak, nggak lagi kayak yang kampanye kayak yang Beda kalau itu memang forumnya memang sudah kampanye. Kalau di lapangan-lapangan itu ada baliho, ada gambar partai, ya kan? Tapi ini yang pada waktu kegiatan di dinas sosial ada tidak terdakwa itu menyampaikan kata-kata yang untuk mengajak masyarakat memilih kembali terdakwa sebagai kepala daerah untuk menjabat kembali memimpin kota Metro. Ada kasihnya saudara? mengajak nanti apa namanya tetap program kerja itu nanti dilanjutin lebih baik lagi itu aja. Program kerja? Program yang lalu yang kemarin kalau kita terpilih lagi nanti bisa lebih baik lagi. Oh, kalau terpilih lagi. Program begitu. Baik. Kemudian saudara kan pernah diperiksa di Secara pragmatik, secara forensik. Jadi yang dimaksud dengan kami berdua meninggalkan warisan catatan sejarah yang baik-baik di kota Metro itu, maksudnya itu adalah tuturan deklarasi. Yaitu penutur memberitahukan kepada mitra hukumnya, yaitu audien itu, bahwa penutur selama memimpin penuntut dan pasangannya, yaitu dikatakan dengan kata ganti persoalan kami itu maksudnya penuntut dan pasangan lebih dari satu orang. dia lebih dari satu orang. Maknanya jamaah telah meninggalkan hal yang baik dan patut dicatat di sejarah kota Metro. Sebenarnya kalau kalimat-kalimat ini kalau dalam keadaan netral itu bisa disampaikan kapan saja. Tapi ada konteks-konteks tertentu yang tidak boleh disampaikan. Kondisi tertentu dalam konteks itu. Contohnya? Dan mungkin dalam konteks ada peraturan itu nanti yang ahli hukum yang bisa menjelaskan itu. Tapi secara bahasa sebenarnya kalimat ini ya kalimat normatif untuk mengajak masyarakat membangun kota Metro. Bahwa penutur ingin bersama-sama masyarakat itu kembali membangun kota Metro akan semakin baik. Jadi mengajak audiens untuk sama-sama membangun kota Metro bersama-sama dengan pihak yang menyampaikan kalimat itu. Di antara penutur dan mitra hukumnya. Kalau menurut ahli, ada kalimat itu merdeka. Saya maknanya itu adalah sebagai tuturan komisi atau berjanji bahwa beliau akan menjadi lebih baik lagi ketika nanti dipilih lagi, kalau dipilih lagi. Jadi akan lebih baik dari yang awal tadi, yaitu ilustrasi dari yaitu saya berjanji atau berharap itu kan berarti ilustrasi berjanji. Jadi ada penutur akan menunaikan janjinya itu, jadi ada respons, ada tanggung jawab. Ada respon ya. Ya. Kemudian ada retribusi itu ada respon akhir. Itu namanya retribusi. Seperti mengajak itu tidak benar ingin audien melakukan hal-hal yang seperti apa yang dibutuhkan oleh penutur. Jadi ada ajakan di situ. Iya. Itu sebenarnya bisa nggak sih kalau menurut aku itu ajakan-ajakan yang seperti dijelaskan tadi di awal itu bisa nggak menyebabkan adanya suatu katakanlah keuntungan atau kerugian dari orang lain itu ada bisa nggak berpengaruh? Ya, tergantung konteksnya. Kalau konteksnya
Ya, Tribuners, terkait dengan sidang kasus calon wakil wali kota Metro Komaruzaman, kami sudah merangkumnya ke dalam beberapa poin pernyataan. Poin pertama, Pengadilan Negeri Metro gelar sidang perdana kasus calon wakil wali kota Metro Komaruzaman pada Senin 28 Oktober 2024 kemarin. Agenda sidang adalah mendengarkan keterangan saksi terkait kasus dugaan pelanggaran kampanye. Saksi yang dihadirkan mulai dari Sekot Metro, Kadisos Metro, Komisioner Bawaslu Metro, pemilik akun TikTok yang mengunggah video Komaruzaman, dan 5 orang lainnya. Dalam persidangan, Komisioner Bawaslu Metro Hendro Edi Saputro mengaku penelusuran kasus Komaru berawal dari video yang beredar di media sosial TikTok. Saksi lain yang dihadirkan adalah pemilik akun TikTok bernama Alex Habriansyah. Alex Habriansyah mengaku mengunggah video tersebut karena menduga Komaruzaman melakukan kampanye dengan menggunakan fasilitas negara. Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Metro Sri Amanto menyebut terdakwa hadir dalam acara sosialisasi di kantornya sebagai tamu undangan dan tidak ada kaitannya dengan kampanye. Ya, Tribuners, terkait dengan sidang di mana saksi dalam kasus calon wakil wali kota Metro dihadirkan pada hari ini, kita akan berbincang mengenai kasus tersebut bersama dengan pengamat politik dari Universitas Muhammadiyah Lampung, yaitu Bang Chandra Wansah. Halo, selamat sore Bang Chandra. Selamat sore, Mbak. Ya, Bang Chandra, ini kan untuk kasus calon wakil wali kota Metro yaitu Komaruzaman terus bergulir di pengadilan, dan pada hari ini tepatnya sudah ada beberapa saksi yang dihadirkan dalam persidangan. Nah, salah satunya adalah dari Disos, dari Dinas Sosial, di mana menyatakan bahwasannya ini ternyata Komaruzaman ini datang sebagai undangan pada saat sosialisasi. Jadi ini tidak ada unsur terkait dengan kampanye yang dilakukan oleh Komaruzaman. Nah, melihat pernyataan dari saksi tersebut, Bang Chandra, kalau dari kacamata politik sendiri itu bagaimana Bang pendapatnya? Ya, kalau kita melihat bahwa di dalam sebuah persidangan ada perbedaan dengan ketika dilakukan penelusuran oleh Bawaslu, penyidikan oleh pihak kepolisian, ya kan tidak mungkin berbeda, walaupun nanti di persidangan yang membuktikan bahwa yang bersangkutan memang datang sebagai undangan, yang bersangkutan datang sebagai undangan tetapi menyampaikan sebuah kampanye, yang bersangkutan datang dan memang kegiatan kampanye. Kan ada 3 kemungkinan yang mungkin bisa terjadi ketika yang bersangkutan melaksanakan sebuah pengenalan ataupun memperkenalkan visi, misi, serta program yang mereka akan bawa ketika mereka menjadi calon. Karena kalau petahana incumbent yang bersangkutan sudah menjadi calon ataupun belum, ketika yang bersangkutan akan mencalonkan diri, maka sudah terikat oleh pasal 71, sehingga incumbent sangat rentan terhadap pidana pemilu maupun didiskualifikasi ketika terpenuhinya sebuah pasal 71, Mbak. Oke, jadi memang ini kita harus menunggu sampai putusan nanti bagaimana hasil dari Bawaslu dan juga pihak-pihak terkait dalam penelusuran terkait dengan kasus yang menimpa calon wakil wali kota Metro. Nah, Bang Chandra, ini semisal kan kita tahu bahwasannya dalam kurang lebih 5 hari ke depan ini akan ada sidang putusan terkait dengan kasus calon wakil wali kota. Nah, ini semisal pada saat sidang putusan ini ternyata dinyatakan bersalah, memberikan dampak yang signifikan tidak Bang pada saat proses jalannya pilkada nanti? Iya, sangat besar atau sangat signifikan terkait dengan sebuah proses pilkada yang dilalui oleh pasangan calon ketika
lagi berproses, lagi mencalonkan diri, lagi menjadi calon, yang bersangkutan kena unsur pidana pemilu. Karena pidana pemilu yang dapat menggugurkan seseorang untuk menjadi calon ataupun ketika yang bersangkutan terpilih tapi berproses dan setelah itu adanya unsur pidana pemilu, maka yang bersangkutan tidak bisa dilantik dan menggugurkan yang bersangkutan untuk menjadi calon maupun calon terpilih ketika ada unsur pidana pemilu dan inkrah setelah adanya putusan pengadilan yang bersangkutan terkena pidana pemilu, Mbak. Oke, nah Bang, kalau tidak salah ini kan kalau untuk pidana terkait dengan kasus yang menimpa calon wakil wali kota, ini kan ada pernyataan kalau tidak salah nih ya Bang Chandra, bahwasannya semisal ini tersangka memang akhirnya dinyatakan bersalah berdasarkan putusan di pengadilan, namun hukuman yang diterimanya ini tidak sampai 5 tahun, ini masih bisa dilantik atau bagaimana sih Bang? Ya, saya belum menemukan sebuah dasar, tapi kalau tidak salah di dalam pernah saya ketahui bahwa kalau yang bersangkutan kena pidana umum, maka yang bersangkutan harus 5 tahun dakwaannya. Tetapi apabila kena pidana pemilu, maka yang bersangkutan tidak bisa dilantik, tidak bisa menjadi calon, ataupun tidak bisa menjadi calon terpilih ketika yang bersangkutan menang, Mbak. Itu, Mbak. Ketika pidana pemilu dengan pidana umum sepertinya berbeda, Mbak. Berbeda, ya. Nah, Pak Chandra, Bang Chandra, seandainya kalau misalkan ternyata Komaruzzaman ini dinyatakan tidak bersalah, tapi kan sayangnya dengan bergulirnya kasus ini yang kita tahu sudah hampir sebulan, ini kan secara tidak langsung ini apa ya istilahnya, untuk nama Komaruzzaman sendiri mungkin sudah ada kesan negatif yang ada dalam masyarakat, khususnya masyarakat Kota Metro. Ini apakah akan berdampak pada saat yang tadinya mungkin awalnya masyarakat itu memilih Komaruzzaman, tapi setelah adanya kasus ini, walaupun beliau dinyatakan tidak bersalah, tetap mengurungkan niatnya untuk memilih, seperti itu, Bang? Nah, inilah kalau yang secara politik, bahwa setiap orang yang melakukan sebuah unsur dugaan pelanggaran akan berpengaruh terhadap popularitas maupun elektabilitasnya. Mungkin popularitas yang bersangkutan naik atau menanjak, tetapi elektabilitasnya yang mungkin bisa jadi turun karena misalkan ada keberanian ekspos atau memang kewajiban mengekspos sebuah dugaan pelanggaran yang dilaksanakan oleh Bawaslu, yang dilakukan ekspos Bawaslu, calon mana yang paling terbanyak di dalam melaksanakan dugaan pelanggaran, calon mana yang paling banyak melakukan pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye, calon mana yang paling banyak ketika tahapan pemilu, tahapan pilkada melaksanakan sebuah dugaan pelanggaran tadi terekspos dan akan sangat berpengaruh sebenarnya terhadap elektabilitas seorang calon. Karena bagi rakyat, bagi pemilih yang sudah paham terkait dengan demokrasi, yang paham terkait dengan apa yang baik dan apa yang buruk terkait dengan membangun sebuah demokrasi, maka ini akan berpengaruh kepada calon itu sendiri. Apalagi memang kalau sejauh masih lama kegiatan sebuah kampanye, maka ini akan menjadi isu liar, isu bahwa yang bersangkutan sering melaksanakan sebuah dugaan pelanggaran, yang bersangkutan sering mengabaikan sebuah regulasi, maka akan sangat berpengaruh terhadap elektabilitas yang bersangkutan, Mbak. Oke. Nah, pada saat persidangan ini masih bergulir sambil menunggu putusan, sebenarnya kalau dari sisi politik sendiri, apa sikap yang harus dilakukan oleh partai politik atau partai pendukung, partai pengusung, dan juga calon wali kota yang berpasangan dengan Komaruzzaman di saat-saat seperti ini, Bang Chandra? Yang pertama, jangan kehabisan energi untuk mengurusi sebuah kasus yang terkait meningkatkan elektabilitas, karena ya memang seperti itu yang sering dialami oleh calon, oleh tim sukses ya. Kadang-kadang dengan adanya misalkan sebuah laporan yang kadang-kadang tidak berakibat fatal, maka fokus semua kepada sebuah pelanggaran, sehingga tidak fokus kembali kepada pemenangan, pada sosialisasi, memperkenalkan calon di tengah masyarakat, menyampaikan visi dan misi serta program di tengah masyarakat, sehingga terabaikan dengan yang akan dituju, yaitu kemenangan. Jadi ya memang kalau kasus Komaruzzaman menurut saya ini sangat vital dan sangat krusial.
memang harus ada tim yang memang mengurusi terkait dengan kasusnya. Memang dibagi sebuah tim agar nanti semua tidak fokus kepada sebuah kasus, tetapi lebih ada yang sebagian yang fokus kepada pemenangan agar tidak terabaikan bahwa yang ingin dicapai adalah kemenangan. Memang sekarang lagi berproses dan tidak menutup kemungkinan dua hal yang akan terjadi. Pertama, gugurnya pencalonan. Yang kedua, berlanjutnya pencalonan kalau misalkan sebuah pengadilan dan inkrah bahwa yang bersangkutan tidak bersalah. Tetapi dengan bahwa tidak fokusnya kemenangan, semua tercurah kepada sebuah kasus sehingga nanti misalkan ya yang bersangkutan tidak divonis bersalah, ya sudah terlambat, sudah termakan, sudah terkikis waktu untuk ya berkampanye, memperkenalkan diri, bersosialisasi, sehingga harus dibagi tim untuk masih kepada fokus kepada pemenangan, dan yang tim berikutnya fokus untuk menyelesaikan sebuah kasus agar semuanya teratasi, Mbak. Menurut saya, Mbak. Oke, baik. Nah, Bang Chandra, terakhir dalam sesi obrolan kita kali ini, harapan Bang Chandra selaku pengamat politik melihat situasi sidang saat ini, dan kita masih menunggu proses 5 hari ke depan sampai ada putusan dari pengadilan terkait bersalah atau tidak bersalahnya Komaruzzaman dalam kasus ini. Saya sangat berpesan, yang pertama kepada pasangan calon, bukan hanya calon untuk di Metro, tapi semua calon kepala daerah di Provinsi Lampung, agar memang sering-sering memberikan edukasi politik. Bisa jadi memang yang bersangkutan punya elektabilitas tinggi, tetapi dengan mengabaikan sebuah regulasi, hal yang kecil kalau incumbent biasanya bermakna negatif dan sangat mencederai, serta tidak menutup kemungkinan bisa jadi nanti terkena sanksi pidana pemilu yang menggugurkan yang bersangkutan menjadi calon. Ini yang pertama. Yang kedua, kepada masyarakat, agar masyarakat juga jeli, pinter, masyarakat harus bisa memilih pemimpin yang memang taat sebuah aturan. Masyarakat harus bisa memilih pemimpin yang memang memberikan pencerahan, yang memberikan edukasi, yang memberikan kemanfaatan untuk masyarakat umum Provinsi Lampung. Bukan hanya pemimpin yang bisa hanya pencitraan, bukan hanya pemimpin yang hanya memberikan money politik, hanya menekan melalui ASN, tetapi pemimpin yang memang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat Provinsi Lampung. Seperti itu, Mbak. Baik, penutup yang baik sekali dari Bang Chandra. Terima kasih banyak Bang Chandra untuk pesannya. Ini semoga pendengar terutama yang memang memiliki pekerjaan di ranah politik dan saat ini menjadi bagian dari tim ses dari masing-masing pasangan calon untuk menjadi perhatian. Tadi pesan yang sudah disampaikan oleh Bang Chandra. Terima kasih banyak Bang atas waktunya dan sampai jumpa di lain waktu. Amin, makasih kembali, Mbak. Ya, Tribuners, tadi kita sudah berbincang bersama dengan pengamat politik Chandra Walensa dari Universitas Muhammadiyah Lampung terkait dengan sidang yang masih bergulir kasus calon wakil wali kota Metro yang diduga melakukan tindak pidana pemilu. Nah, Tribuners, mungkin itu saja tayangan Breaking News bersama saya Mutiara, dan nantikan tayangan terupdate lainnya hanya di YouTube Tribun Lampung News Video. Saya Mutiara pamit undur diri dan sampai jumpa.